Ini untuk bagian kripto dalam di Indonesia sendiri. Kemudian kita masuk dalam TACIF atau perspektif syariah. Ada 3 hal yang mau aneh bahas. Yang pertama ialah dia memiliki unsur goror, goror atau dengan tidak jelas. Atau yang kedua itu ialah timar atau maisir ya. Timar atau maisir itu spekulasi atau judi. Dia lebih berhubung pada judi. Nah, yang ketiga itu unsur doror, yang itu mana itu bisa membahayakan, memberikan apa istilahnya? Kenapa? Keujian, memberikan kerugian. Nah, pertama kita masuk ke dalam perspektif goror. Dalam perspektif goror ini ada beberapa sebab kenapa hal itu bisa masuk ke dalam goror. Yang pertama ialah volatilitas ekstrim. Yang pertama ialah volatilitas ekstrim atau bisa dibilang fluktuatif, bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu gimana? Harga fluktuatif itu istilah yang digunakan untuk naik turunnya sebuah harga saham. Fluktuatif atau volatilitas yang ekstrim itu artinya naik turunnya itu sangat tidak masuk akal. Ada orang yang nge-trade, yang main Bitcoin ya contohnya, ada yang dalam sehari itu bisa hilang sampai 8M atau bisa hilang sampai dalam beberapa jam bisa hilang 4M. Cuma ada yang meraih keuntungan yang misalnya dalam 30 juta nggak sampai sebulan itu sampai 1 atau 3 bulan itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 30M. Artinya di situ memang ada unsur ketidakjelasan harga. Oke. Kemudian habis volatilitas, ketiadaan underlying aset, tidak ada. Jam berapa sekarang? 39. Dan underlying aset. Nah, apa itu underlying aset? Underlying aset itu ialah aset nyata yang real, yang mana aset nyata yang menjadi yang mana itu jadi dasar penilaian. Nah, contoh underlying aset ini bisa contohnya seperti emas, perak, atau misalnya real estate, misalnya seperti sebuah bangunan. Karena itu kan udah jelas itu harganya ada. Emas sendiri pun ada harganya karena dia emang bernilai. Nah, kripto ini karena dia digital, yang memberikan hal itu nilai kepada ya orang lain, orang yang punya yang bisa menilai hal tersebut, dan secara nyata itu tuh tidak ada harganya karena dia tidak underlying aset, dia itu tidak jelas. Artinya dia cuma harganya itu dimainkan oleh sentimen pasar. Itu artinya underlying aset nyata yang memiliki dasar penilaian, memiliki dasar nilai yang bisa ditetapkan. Fungsinya apa underlying aset itu? Dia bukan cuma memberikan dasar nilai, dia bisa menjamin kepercayaan sama mencegah goror dan maisir atau kimar. Nah, ini fungsi dasar dari underlying aset, manfaat. Jadi kenapa akhirnya ketika tidak memiliki underlying aset, tidak memiliki aset yang dasar, aset yang nyata yang bisa diukur, ya udah artinya ya tinggal dipermainkan aja oleh orang yang mempunyai hak terhadap kripto tersebut, baik itu Bitcoin, Ethereum ataupun sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ialah yang salah satu termasuk yang penting itu, yang terakhir, tidak adanya regulasi, ketidakjelasan regulasi dan status hukum Kenapa regulasinya nggak jelas? Karena dia bersifat open source, tidak ada yang menjamin. Artinya regulasinya itu semua orang bisa masuk.
Tidak ada yang bisa menjamin apakah Bitcoin itu akan hilang ataupun apa, kalaupun misalnya terjadi sesuatu ataupun lain sebagainya. Dan status hukumnya itu masih tidak jelas untuk khususnya untuk di Indonesia sendiri. Sehingga karena tidak ada status hukum yang jelas di Indonesia, itu bisa menjadi salah satu dari goror. Kemudian kita masuk ke dalam kimar, spekulasi ataupun yang hasil dari judi tersebut. Nah, salah satunya apa penyebabnya? Volatilitas ekstrim. Sama seperti dalam ini, di dalam goror tadi, karena dia tidak jelas dalam penentuan harga naik atau turunnya, itu akan menghasilkan spekulasi judi. Ada yang rugi, ada yang untung. Ada yang rugi mungkin bisa sampai ber-MM-an kalau dia nya banyak. Atau mungkin dia bisa untung dalam beberapa hal. Itu yang menghasilkan, itu yang menjadi penyebab kalau volatilitas ini yuaddi ila kimar, itu menjadi mengarah kepada spekulasi atau judi. Yang kedua itu ini yang zero sum game. Zero sum game ini bisa dibilang rumusnya X kurang Y sama dengan 0. Apa itu zero sum game? Zero sum game itu ialah keuntungan orang yang dapat dari hal tersebut itu sama dengan total dari kerugian orang yang melakukan hal tersebut. Contoh, ada orang misalnya total keuntungan yang dapat semua orang itu ialah misalnya 1M. Rupanya orang yang bermain itu semua kerugian yang dapat itu 1M juga. Jadi bisa dibilang X sama dengan Y. Itu hasil dari keuntungan itu sama dengan hasil total kerugian. Jadi zero sum game. Kenapa? Terus nah dari hal tersebut itu akhirnya mengarah kepada spekulasi judi. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah praktik margin leverage. Praktik yang ketiga ini ialah praktik margin leverage dan derivatif kripto Maksudnya apa? Dari praktik margin leverage dan derivatif itu kripto itu intinya ialah di sini orang itu tebak-tebakan harga. Nah, karena dia punya volatilitas, akhirnya terjadi praktik margin leverage, yang mana mereka tebak-tebakan harga. Yang kayak ini sekitarnya mungkin ini harganya naik apa turun. Makanya ada namanya grafik-grafik itu. Itu untuk ngelihat status harga apakah dia akan naik atau dia akan turun. Cuma akhirnya karena volatilitas dia ekstrim, ada ketidakjelasan dan juga terlalu ekstrim naik turunnya itu menghasilkan tebak-tebakan harga. Nah, dan juga seorang yang memainkan ini itu zero sum game. Keuntungan yang dapat sama dengan kerugian orang yang memainkannya. Nah, itu adalah dari goror dari kimar. Kita masuk ke doror. Doror ini bisa dibilang lebih singkat, langsung kita masuk poin. Yang pertama, kenapa itu bisa dibilang itu merugikan? Doror itu suatu yang merugikan yang dapat merusak. Yang pertama adalah volatilitas ekstrim. Nah, rupanya volatilitas ini bisa mencakup 3 hal, ke goror, kimar, sama doror. Ya jelas orang bisa ada ruginya karena itu bersifat judi. Yang kedua ialah rentan penipuan dan manipulasi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai regulasi dan status hukum yang jelas. Akhirnya karena hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk penipuan ataupun manipulasi. Contoh manipulasi di sini ialah misalnya orang membeli Bitcoin, misalnya Bitcoin atau Ethereum atau lain sebagainya tentang uang digital kripto ini dalam sebuah platform resmi. Nah, di platform sendiri itu bilang mereka total yang mereka punya ialah contohnya ada sekitar 5.000 Bitcoin. Padahal kenyataannya mereka cuma menulis itu, yang mereka punya bahkan nggak sampai 3.000 contohnya. Akhirnya banyak orang investasi ke situ, dan akhirnya ujungnya mereka ketipu. Kenapa? Karena ketika mereka mau ngambil,
apa yang dituliskan dan apa yang dimiliki oleh platform tersebut berbeda. Nah, itulah adalah rentan manipulasi dan penipuan. Yang ketiga ialah ketiadaan pelindungan konsumen, yaitu ketiadaan pelindungan konsumen. Karena itu menjadikan hal sebuah kerugian, ada manipulasi, ada penipuan, ya akhirnya orang yang rugi ya nggak bisa ngapa-ngapain dong, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak ada sistem pelindungan. Yang keempat itu berkaitan dengan nomor 2, itu bisa menjadi tempat penyalahgunaan kejahatan. Penyalahgunaan kejahatan. Contohnya untuk tempat cuci uang. Memang kalau dalam perbankan, ketika kalian ingin mengirimkan jumlah misalnya dalam 1M, perbankan mungkin akan membatasi mungkin maksimal pengiriman itu ialah 200 juta. Cuma ketika di atas itu, mereka harus mendatangkan notaris yang menyatakan bahwa uang yang mereka kirimkan 1M ini itu bersih, tidak ada hasil dari ketidakjelasan, baik itu sepertinya dari korupsi dan lain sebagainya. Cuma karena kripto ini dia berbasisnya transparansi, artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa bebas mengirimkan berapapun yang dia mau, itu bisa menjadi bahkan mungkin untuk jadi tempat pencucian uang. Baru yang kelima itu salah satu tidak pasti sebagai alat tukar. Karena dengan hal tadi semuanya bisa dipastikan sebagai alat tukar. Cuma yang mau nukar ya silahkan. Cuma ini belum, dia tidak termasuk poin inti seperti yang saya lihat ya. Intinya itu Dora itu ada 4 ke atas tadi. Volatilitas yang mana itu mencakup semuanya, goror dan kimar. Kemudian rentan penipuan dan manipulasi. Orang bisa rugi akhirnya, terus tidak ada pelindungan konsumen, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan penyalahgunaan kejahatan bisa menjadi tempat cuci uang ataupun tempat lain sebagainya lah. Intinya tentang kejahatan di situ. Kenapa? Karena regulasi dan status hukumnya tidak jelas gitu. Dan ini adalah inti dari pembahasan tentang takyif atau klasifikasi dalam hukum syariah. Nah, karena jam berapa sekarang? 49. Insya Allah nanti untuk masalah tatbiknya akan kita lanjutkan lagi setelah maghrib. La ilaha illallah.